Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas ada silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengawali dengan bacaan Asmaul Husna untuk agar hati kita bisa jernih, agar hati kita bisa mulia. Maka diawali dengan bacaan Asmaul Husna. Silakan mulai.
Kita sudah melaksanakan rutinitas kita sebelum belajar, yaitu membaca Al-Quran. Baik, kita mulai pembelajaran. Sebelum Bapak memulai pelajaran inti, Bapak ini ada pertanyaan pemantik untuk kalian mengenai diskusi. Bapak ulang ya. Bapak ulang lagi mengenai diskusi. Diskusi itu merupakan kegiatan untuk apa? Untuk ya, betul. Kegiatan untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Tepuk tangan untuk Alif. Selanjutnya satu lagi mengenai diskusi itu ada tiga struktur. Struktur pertama apa? Sebentar, ini apa? Isu diskusi, betul atau tidak? Betul. Yang kedua apa? Argumen, betul atau salah? Yang ketiga satu lagi apa? Saran untuk kesimpulan. Betul. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, selanjutnya akan diskusi tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuannya itu nanti Bapak akan menyampaikan bahwa setiap atau mengingatkan anak-anak bisa menjelaskan kembali informasi yang sudah menyimak melalui teks ataupun melalui video. Nanti kalian bisa menyimak atau memahami, bahkan mengulang lagi tentang video yang nanti Bapak putar. Nah, sebelum Bapak memulai ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, siapa yang masuk dan yang tidak masuk. Nama Akila, bilang lagi itu. Afifa, Erlangga, Arfa, Aulia, Arfa, Aulia Syafatu, Azalea, Afa, Balkis, Diana, Diandra, Elva, Estri, Inaya, Kaira, Kaufia, Muhammad Ali, Aja, Rilia, Yoparka, Tana, Luis, Nadi, Naira, Nova, Octavia, Rafael, Rasita, Rino, Salva, Sakila, Fahmia, Jafira. Mana Jafira? Oke.
Untuk anak-anak Bapak ini artinya macam semua bagus. Kita bisa mengikuti pembelajaran dengan menyeluruh tanpa nanti mengulang lagi untuk anak yang tidak masuk. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya, agar bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Untuk selanjutnya, tolong anak-anak Bapak keluarkan buku tulisnya. Bahasa Indonesia. Ya. Ya, enggak apa-apa. Keluarkan buku tulisnya. Oke, kalau sudah keluarkan buku tulis semua, buka lagi halaman LKS-nya, halaman 24 LKS. 23, maaf 23 ya. Itu artinya tentang diskusi ini kalian pernah melaksanakan diskusi enggak? Ya pernah ini. Jadi kalian akan mempraktekkan mengenai diskusi. Nanti Bapak akan meminta sebuah cerita di video, nanti kalian simak. Dan nanti ada pertanyaan di dalam video tersebut yang akan Bapak ajukan. Kalian nanti bisa berdiskusi secara berkelompok. Makanya kalian siapkan buku tulisnya ya. Selanjutnya makanya Bapak suruh nyimak LKS-nya tadi agar kalian paham struktur yang ada di diskusi di dalam kegiatan diskusi. Tadi yang pertama, struktur yang pertama ada di isu permasalahan. Yang kedua argumen. Yang ketiga adalah saran atau kesimpulan. Untuk itu tolong nanti simak. Bapak akan putarkan video ya. Simak. Nanti kalian ada pertanyaan dari Bapak, kalian diskusikan. Simak semuanya.
Jadi tentang cerita tadi, coba pertanyaan pertama tulis semua. Pertanyaan pertama, mengapa? Tapi bangga. Tulis pertanyaan dulu. Mengapa sekolah? Mengapa sekolah? Mengapa sekolah Indra, Nadia? Mengapa sekolah Indra, Nadia tadi siapa nama? Donita dan Okto masih kotor. Dan Okto masih kotor. Kedua, siapa nama? Pertanyaan kedua, siapa nama penjaga sekolah? Siapa nama penjaga sekolah di dalam cerita tersebut? Lima pertanyaan. Ketiga, siapa nama anak-anak yang membantu? Siapa nama anak-anak yang membantu membersihkan sekolah? Selanjutnya nomor 4. Kenapa penjaga sekolah? Kenapa penjaga sekolah? Penjaga sekolah tidak bisa membersihkan sekolah. Tidak bisa membersihkan sekolah. Terakhir, nomor 5. Apa pesan moral? Apa pesan moral dalam cerita tersebut? Apa pesan moral dalam cerita tersebut? Dan kalian diskusikan kerjasama dengan kelompok masing-masing, boleh ya. Waktu mengerjakan 10 menit Bapak kasih waktu untuk berdiskusi, untuk menjawab soal yang berkenaan cerita yang kalian omongin. Silakan. Kerjasama.
lupa. Lima. Lagi siapa? Ayo. Oke, biar kalian nggak pusing, mari kita berdiri semua. Bapak kasih video, mari kita menarik ice breaking. Berdiri semua anak-anak. Ada di sini. Ayo, ada di sini semua. Ayo, biar nggak pusing. Dia, ayo, berdiri semua. Nanti berdiri semua. Ayo, tirukan gerakannya ya. Tolong bantu salah satu anak untuk depan. Siapa yang perhatikan? Luis, tepuk tangan dulu. Tolong bacakan hasil diskusi kalian soal satu sampai nomor 5. Satu, mengapa sekolah indra dan indra terminta dan kota masih terlalu
dari tulis kurang keras. Indra, Nadia, Yonita, dan Oko. 4. Nampak penjaga sekolah tidak bisa menjaga kebersihan sekolah karena kakinya tidak habis kecelakaan. 5. Apa pesan para dalam cerita tersebut? Harus saling bekerja sama. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Kasih apa untuk tulis dan lepas? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Jadi semua bisa semua kan? Tadi pertanyaan yang pertama, mengapa sekolah Indra, Nadia, Yonita, dan Oko masih kotor? Alasannya karena penjaga sekolah sedang sakit. Siapa nama penjaga sekolahnya? Siapa nama anak-anak yang membantu membersihkan sekolah? Nadia, Yonita, dan Eko. Terus berapa? Kenapa menjaga sekolah tidak bisa membersihkan sekolah? Karena sedang sakit atau mengalami kecelakaan. Apa pesan moral dalam cerita tersebut? Apa pesan moralnya? Gotong royong merupakan budaya Indonesia. Oke, bisa semua ya. Kalau sudah semua, untuk hari ini, biar untuk menyelamatkan jiwa nasionalis kita ke Indonesia, mari berdiri semua. Kita nyanyikan lagu nasional. Berdiri lagi. Ayo, berdiri semua. Kalau sini. Ayo, langsung berdiri. Berdiri semua. Lagu nyanyi lagu nasional. Ya, betul dan Pancasila. Semua berdiri ya.
halaman 26 buku kalian. Untuk nanti tugasnya dikumpulkan ya, Bapak nilai nanti aja. Setelah selesai buku pekerjaan tadi dikumpulkan di meja Bapak. Tadinya sudah halaman 26 dari surat. Oke, dibaca dulu. Depan siapa? Dari nomor dulu. Baca dulu. Teman-teman tahukah semboyan buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku kita akan makin mengetahui berbagai hal, mulai dari ilmu pengetahuan sampai berita-berita penting yang terjadi di dunia. Membaca merupakan salah satu bentuk kegiatan penting. Dengan membaca, pengetahuan kita akan bertambah. Selain itu, tentu saja kita akan menjadi lebih bijak. Malas membaca sangat merugikan. Hal itu akan membuat kita menjadi bodoh. Orang yang tidak bisa membaca, teman-temannya dia hanya akan mendengarkan teman-temannya bercerita isi suatu buku. Dia tidak dapat ikut bercerita. Membaca juga tidak memerlukan waktu dan tempat khusus. Teman-teman dapat melakukannya kapan dan di mana saja. Banyak membaca sangat membantu dalam berkarya. Misalnya, membuat karya sastra. Banyak membaca membuatku lebih cepat terhadap keadaan yang terjadi di sekitar. Nah, teman-teman, mari kita biasakan membaca. Oke, tepuk tangan untuk Rino. Ya, orang teman kalian itu maju ke situ tanpa dituntut itu merupakan sebuah penghargaan tersendiri untuk Pak Toyo, merupakan penghargaan karena dia majunya tanpa ditunjuk, merelakan sendiri. Nah, sudah dari kalian baca, jadi kalian sudah menyimak semuanya kan? Semua sudah menyimak teks kan? Coba perhatikan. Kalau sudah menyimak teks, informasi apa yang ada pada teks di atas? Informasi apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang pentingnya membaca. Tentang apa tadi? Tentang apa? Pentingnya membaca. Tentang apa tadi? Pentingnya membaca. Terus, mengapa membaca itu sangat penting? Karena apa? Karena apa? Dengan membaca, nah, dengan membaca kita akan mengetahui beberapa hal atau menambah informasi atau ilmu dengan rajin membaca. Coba tadi dengan membaca tadi akan apa? Dengan membaca tadi apa? Nah, orang memperhatikan kan? Beda kan? Memperhatikan dan yang tidak memperhatikan. Dengan membaca kita akan menjadi pintar. Nah, apalagi dengan membaca tadi akan menambah apa? Akan menambah ilmu pengetahuan. Tepuk tangan.
tidak minta. Apalagi? Ya, kurangnya ilmu pengetahuan. Kamu apalagi? Kan? Akan menjadi bodoh atau kurang ilmu. Itu akibat kalau kurang membaca. Anak-anak di sini gemar membaca enggak? Ya? Siapa yang tidak mau membaca? Karena membaca itu jendela ilmu dunia. Dengan membaca kalian bisa tahu informasi yang ada di Amerika sana, yang ada di luar negeri. Dengan pandai membaca, tidak usah pergi jauh-jauh ke luar negeri, cukup membaca kalian bisa mengetahui ilmu-ilmu yang ada atau informasi yang ada di luar negeri. Paham? Untuk itu pesan Bapak, kalian harus rajin membaca. Oke, dari situ coba Bapak ulang kembali tentang diskusi. Diskusi tadi merupakan adalah kegiatan untuk apa? Diskusi untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Dengan diskusi, setiap permasalahan itu bisa terselesaikan dengan secara bersama-sama. Terus ada 3 struktur dalam diskusi. Yang pertama ada isu. Isu itu apa? Permasalahan. Yang kedua ada argumen. Argumen itu pendapat yang ini disampaikan. Pendapat kalau menyampaikan juga harus yang baik dan tidak boleh menjelek-jelekkan teman diskusinya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kalau sudah tersimpul atau saran itu artinya diskusi dalam sebuah permasalahan itu sudah terselesaikan dengan baik dengan berdiskusi. Ini contoh diskusi atau enggak? Contoh diskusi atau enggak kalian ini? Diskusi. Pernah melakukan diskusi di rumah? Kalian diskusi enggak sama orang tua? Sama orang tua, sama ayah, sama ibu, sama kakak. Ayo ayah, besok kan 17-an. Jadi di rumah bikin apa? Masak apa ibu? Nah, diskusi. Ayahnya memberi saran, oh iya ibu, kita masak ini aja ayam gulai untuk menyambut 17 Agustus. Oh iya, kakaknya menjawab, iya kita lagi ibu sama rendang. Oke, rendang, ya nggak apa-apa ibu. Adiknya menjawab, oh iya ditambahin bu, saya suka sosis, sambil goreng sosis ya. Oh iya. Nah, itu diskusi bersama-sama. Itu bentuk diskusi di dalam rumah. Nah, kalau di sini ya diskusi tentang pembelajaran. Ya, dan masih banyak lagi contoh diskusi yang kalian bisa lakukan. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ali, Elvan, Afifah, Nadine, Kopia, oh ya Diana, enggak ada. Nadine ya. Terus yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak ada, kita besok bertemu lagi mudah-mudahan dalam keadaan sehat untuk proses belajar. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak untuk besok.